ada seperti seekor ular yang gedenya melebihi pohon kelapa, bahkan lebih gede lagi seperti monster. Nongol kepalanya dari ombak yang besar itu. Dan di kepala ular itu seperti ada mutiara di keningnya. Atau permata lah, berwarna biru, bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cerita Mbah Jono, channel yang akan berbagi kisah-kisah nyata seputar dunia mistis. Buat teman-teman sampai sekarang ini saya ucapkan terima kasih buat yang sudah setia menantikan cerita-cerita kisah nyata dari Cerita Mbah Jono. Dan pada malam hari ini Mbah Jono akan mencoba mengisahkan sebuah cerita tentang seorang yang hobi mancing. Mancing mania lah, yang mendapati hal-hal goib. Cerita ini dikasih judul Mancing Ular Siluman di Laut Angker. Jeng jeng, jeng jeng, jeng. Sebelum saya memulai ceritanya, seperti biasa nama dan tempat kejadian terpaksa saya samarkan karena untuk menjaga privasi orang-orang yang ada di dalam adegan cerita ini. Sebut saja namanya Bapak Calam. Bapak Calam ini gemar sekali memancing keributan. Loh, mancing ikan. Mancing ikan. Usianya sekitar 43-an tahun, ya sudah bapak-bapak banget lah. Hampir setiap hari waktu kosongnya setelah dia bekerja dihabiskanlah di pinggir kali. Dia tiap hari kerjaannya mancing, mancing, mancing. Sampai suatu ketika dia nekat nih, dia pergi mancing bertiga, Bapak Calam dan kedua temennya, ke sebuah pinggir kali yang memang jauh dari rumah. Kali itu jarang sekali ada masyarakat yang mendatangi kali itu karena dari suasananya pun hutan-hutan rimbun, udah angker. Tapi karena hobinya ini, itu tidak menjadi hambatan buat Bapak Calam dan teman-temannya. Mulailah mereka mancing dari jam 3 sore. Kedua temennya sudah mulai dapat 1, 2. Bapak Calam padahal dengan umpan yang sama nggak mendapatkan apa-apa. Sampai jam 5 sore pun kedua temennya ini udah dapat. Yang satu sudah mendapat sekitar 7 ikan, yang satunya sudah mendapatkan 3 ikan. Bapak Calam belum sama sekali. Karena belum mendapatkan ikan, Calam pun kayak penasaran, pengen terus mancing. Masa ia kalah sama teman-temannya? Dan waktu menjelang maghrib, temennya ini mengajak pulang. Ayo, udah mau maghrib, kita pulang. Nah, Bapak Calam bersikap, ntar dulu lah, aku kayaknya udah mulai dimakan nih umpanku. Nah, karena Bapak Calam nggak mau diajak pulang, temennya pulang satu lah ini. Tinggal Bapak Calam sama temennya. Nah, temennya karena nggak enak meninggalkan Calam sendiri, udah kita mancing lagi aja karena belum dapat banyak juga ini temennya. Yang sudah mendapatkan banyak, satu orang pulang, mancinglah mereka. Temannya ini lagi-lagi dapat. Bapak Calam belum mendapatkan 1 ekor ikan pun. Sampai habis maghrib, sampai habis isya. Nah, setelah habis isya, gelap. Ya gelap lah. Malam kan? Malam. Iya, habis isya. Tapi bukan menceritakan gelapnya. Setelah habis isya inilah umpan dari Bapak Calam mulai ditarik. Dia mau ngangkat berat. Ternyata ditarik temennya sebelah. Oh, tarik-tarikan aja. Tarik-tarikan. Ini intermezzo. Nah, setelah habis isya, umpan dari Bapak Calam seperti ada yang memakannya. Dan ini dari tarikannya ikannya lumayan besar. Wah, dia pun sempat pamer ke sebelahnya. Wah, gede nih. Tarikannya berat. Ditarik, benar saja dia mendapatkan ikan gabus yang lumayan besar.
bukan lumayan besar lagi, ini gabus raksasa. Ukurannya itu kurang lebih 90 cm dengan berat 2 kilo. Joran Bapak Salam pun hampir patah, tapi dia berusaha untuk mengangkat ikan tersebut. Wah. Setelah diangkat, temennya yang melihat itu ikut kagum. Setelah dia lama dari siang memancing gak dapat-dapat, sekalinya dapat gede. Diperhatikanlah ikan tersebut. Wah, ikan gabus nih. Tapi Calam dan temennya ini dibikin kaget sama ikan ini. Karena dia pemancing, dia paham betul ciri-ciri dari ikan gabus. Ini ikan gabusnya tak lazim. Nah, ikan gabusnya di matanya seperti ada kelopak. Ketika sedang diangkat kailnya karena nyangkut di tenggorokannya, ini ikan gabusnya berkedip. Wah, sontak Bapak Salam dan temennya kaget. Wah, ini bukan ikan sembarangan, ikan gabus nggak begini. Ikan gabus setauku nggak ada kelopaknya. Salam pun memahami banget tentang ikan gabus. Iya bener. Ya udah, akhirnya karena sepakat mereka takutnya ada apa-apa, ikannya dilepas lagi lah ke situ. Nah, karena kejadian itu Bapak Salam pulang lah. Ketakutan tuh mereka berdua. Bahkan temennya ini yang sudah mendapatkan ikan-ikan dari tadi lumayan banyak, dibuang lagi lah karena saking takutnya. Mereka pulang, begitu nyampe rumah, si Bapak Salam ini seperti gemeteran, lemes, masih kepikiran dengan ikan apa itu kok bisa kedip. Dan ngedipnya itu seolah-olah mempermainkan Salam loh. Ketika diakalin kailnya yang menyangkut itu seperti mengedip-mengedip terus. Dia bercerita sama istrinya, dikasih teh panas lah sama istrinya untuk menenangkan. Nah, sama istrinya marah. Lagian bapak ini mancing terus siang malam mancing. Lah, saya kapan dipancing, Pak? Pengen ternyata minta jatah dipancing. Intinya istrinya marah. Joran Bapak Salam ini dipatah-patahin sama istrinya, nggak boleh mancing lagi, apalagi setelah mendengar cerita dari Bapak Salam. Coba kalau itu ternyata membawa malapetaka ikannya, membuat Bapak sakit. Iya, kalau Bapak yang sakit. Kalau Ibu yang sakit gimana? Enak, Bapak ntar kawin lagi. Ya, omelan seorang ibu-ibu yang melarang suaminya untuk mancing lagi. Nah, dari kejadian itu, karena memang Bapak Salam sudah nggak mempunyai joran dipatahkan oleh istrinya, dia berhentilah mancing. Hingga suatu ketika namanya hobi itu kan nggak bisa dibatasi, nggak bisa dibendung. Iya. Bapak Salam punya rezeki nih dari kerjanya. Diam-diam dia membeli joran. Istrinya pun mengetahui ketika mendapatkan paket yang berisi joran itu. Pak, mau mancing lagi? Tenang Bu, aku sekarang mancingnya nggak di kali, aku mau ikut si Tarmo mau mancing ke laut. Wah, pikir ibunya ini pun, oh mungkin di laut aman, nggak sehoror, karena yang mancing horor itu kan yang di kayak hutan tersebut yang pohon-pohonnya lumayan gede-gede. Mancinglah ini Bapak Salam ikut temannya ke laut. Nah, dari pinggir laut itu ada namanya kapal-kapal sewaan yang menuju ke pulau-pulau kecil atau apa istilahnya ya, yang pulau-pulau kecil di tengah laut, mancingnya di situ. Ranggon, istilahnya naik perahu dulu sekitar 9 menit, nyampe Ranggon barulah mancing di situ. Berangkatlah Bapak Salam beserta teman-temannya ini menuju ke Ranggon itu. Nah, ada beberapa Ranggon yang memang jaraknya lumayan jauh, bahkan nggak bisa terlihat dari mata. Namun Bapak Salam minta diturunkan di salah satu Ranggon, nggak bergabung bersama teman-temannya. Karena dia berfeeling atau kayak ada ajakan untuk mancing di situ. Bapak Salam pun diturunkan di Ranggon tersebut. Dia memakai udang hidup sebagai umpannya. Karena sasaran dia adalah untuk memancing ikan kakap. Nah, singkat cerita Bapak Salam ditinggallah di Ranggon itu sendirian. Karena merasa teman-temannya ya ada di setiap Ranggon ada, dia pun nggak berpikiran rasa takut. Dia lebih berpikiran kalau mancing, buru-buru, ngasih umpan, dapat ikan, tarikannya kan memang bikin candu buat para pemancing ini. Sesuai kesepakatan dengan tukang perahu bahwa pemancing-pemancing ini akan dijemput sekitar jam 12-an malam.
Nah, nanti sambil membawa penumpang lagi, pemancing lagi yang memang mancing dini hari. Ngembun lah istilah pemancingnya. Bapak Calam mulailah mancing di Ranggon itu sendirian. Dia mulai memasang umpan, yaitu udang tersebut, lalu dilemparkannya ke tengah. Set. Ada tarikan seolah-olah udang itu ada yang memakan. Nah, ketika ditarik tapi ternyata nggak ada. Makin penasaranlah Bapak Calam ini. Akhirnya udangnya ditaruh di pinggiran apa namanya tadi? Ranggon itu, dia sedikit ke tengah. Udangnya ditaruh di pinggir. Karena penasaran memang udah ada tarikan di situ. Bener nih feeling Bapak Calam kalau di Ranggon tersebut banyak ikannya. Lagi-lagi dikasih umpan, dilempar ke tengah. Seperti ada yang memakan udang itu, ada gerakan dari jorannya, tapi ketika diangkat lagi-lagi nggak dapat ikan, balik lagi lah ke tempat dia menaruh udang. Sekitaran dari dia memancing ke tempat udangnya itu sekitaran 15 meteran lah. Balik bolak-balik sampai 5 kali tuh, hampir seperti itu. Kasih udang, lempar, begitu diangkat nggak ada. Nah, pada lemparan yang keenam ini udang dilemparkan, suasana di situ mendadak menjadi dingin. Calam pun tidak memperdulikan, mungkin itu udara laut, anginnya memang membuat dingin. Pikirnya seperti itu, padahal hembusan angin lagi nggak kencang, tapi suasana menjadi dingin. Itu tidak dihiraukan karena lagi asik mancing dan umpannya udah mulai disantap oleh ikan-ikan, pikir Pak Calam. Nah, lagi mancing itulah mulai tercium oleh Bapak Calam seperti wangi-wangian minyak mistik. Minyak mistik itu yang biasa digunakan oleh para dukun-dukun mungkin untuk memandikan keris-keris. Minyak itu nggak asing buat Bapak Calam. Ini kok seperti bau minyak mistik. Lama-kelamaan, bau itu nggak menghilang, justru makin menyengat. Nah, ketika makin menyengat dan makin dikenali oleh Bapak Calam ini, bener ini minyak mistik baunya. Bapak Calam itu seperti kena gendam seseorang. Dia kaku. Hanya pikirannya saja yang ketakutan, ini kok badan aku tiba-tiba kaku. Nggak bisa digerakkan. Dia mau mengambil udang nggak bisa, mau teriak nggak bisa, bener-bener kaku di situ. Terus di dalam hatinya, dia ngomong, ya Allah, astagfirullahaladzim, misi Mbah di sini aku cuma mau numpang mancing, mau mencari ikan. Dari ucapan itu pelan-pelan badan dari Bapak Calam ini mulai terkontrol lagi, mulai seperti biasa. Dan mulai itulah dia merasa lemas. Ya Allah, kejadian apa tadi? Tapi karena memang jemputan kapalnya masih lama dan udang dia masih banyak, akhirnya dia ya udahlah, bismillah aja lah. Toh tadi udah berpamitan bahwa dia di situ mau mancing doang, nggak mau niat jahat. Dia balik lagi ke tempat udang yang dia taruh. Anehnya, udang yang masih banyak yang ada di dalam ember kecil bekas set, dia mau ngasih umpan lagi, semuanya mati. Dia membawa senter, ini beneran mati. Ternyata udang-udangnya pada mati. Harusnya itu pada seger, sedangkan memancing di laut harus memakai udang hidup. Dia mulai bingung di situ. Tengok kanan kiri, ternyata nggak ada satupun orang. Dan yang dipikir Ranggon itu jaraknya jauhnya masih kelihatan, nggak sama sekali. Nggak ada Ranggon, nggak ada apa. Jaraknya memang jauh berkilo-kilometer. 2 kilometer lah taruh. Nah, itu kan dari 2 kilometer itu teriak pun nggak ada yang mendengar. Bapak Calam mulai takut. Dari ketakutannya itu, ketika dia melihat ke arah laut, gelombang sepertinya membesar. Oh, di situ sedikit ketakutan lagi. Ya Allah, aku di Ranggon sendirian sedangkan ombaknya begitu besar. Terlihat di mata Calam seperti itu. Wow, wow, wow. Itu gelombang yang gede itu mendekati Ranggon Calam. Anehnya begitu Calam tengok kanan kiri. Di kanan kiri sekitaran 500 meter dari tempat Calam, ombaknya biasa aja. Hanya ombak yang menuju ke Ranggon Calam itulah yang terlihat besar.
Di situ Salam baca semampunya, dia sudah pasrah apabila dihempaskan oleh ombak tersebut. Nah, dari kejauhan, dari gelapnya laut, samar-samar Salam melihat ada seperti seekor ular yang gedenya melebihi pohon kelapa, bahkan lebih gede lagi seperti monster. Nongol kepalanya dari ombak yang besar itu. Dan di kepala ular itu seperti ada mutiara di keningnya. Atau permata lah, berwarna biru, bercahaya. Salam makin ketakutan. Dia seperti mati rasa, teriak nggak bisa, gerak nggak bisa. Dia hanya pasrah. Dia ketakutan yang luar biasa di situ. Malam itu begitu lama buat Salam, padahal masih jam setengah 11 malam. Untuk menuju jam 12 malamnya itu terlalu lama buat Salam. Dalam hatinya dia hanya berdoa, sampai doa makan dia baca. Doa makan. Iya, orang panik sih. Oh, Orang panik apapun yang dia tahu tentang bacaan-bacaan Arab pasti dibaca semuanya. Dibaca. Nah, sosok itu makin mendekat mengikuti arus ombak yang mendekat ke situ. Dia mencoba menggerakkan badannya yang kaku itu pelan-pelan. Sambil berteriak, semakin dia lawan, semakin keras semua badannya. Dan hitungan ketiga Anda tertidur. kok kayak kuya-kuya? Oh, kayak hipnotis ya? Iya, hipnotis. Nah, istilahnya semakin dilawan itu semakin nggak bisa. Lagi-lagi dia hanya berucap astagfirullahaladzim, kalau memang nyawaku sudah sampai sini dan aku harus mati di tengah lautan, aku ikhlas ya Allah. Yang penting mayatku tolong temukan, biar keluargaku yang mengebumikan dengan cara yang layak. Aku ikhlas. Ketika Bapak Salam dalam keadaan pasrah itulah akhirnya ombaknya mulai mengecil dan makhluk itu mulai menyelam ke laut dan menghilang seiring mengecilnya ombak tersebut. Bapak Salam yang menyaksikan itu baru sekali dalam seumur hidupnya. Dia merasa masih ketakutan seperti orang trauma. Dia hanya duduk di ranggo dengan gemeter. Ternyata dia lapar. Oh, gemeter ketakutan. Dia ketakutan. Lagi ketakutan itu, ketika dia menengok ke belakang seperti ada seorang kakek-kakek memakai pakaian serba hitam, membawa bambu serta jaring-jaring seperti nelayan. Bapak Salam mulai tenang. Akhirnya di ranggon itu ada orang. Karena ranggonnya yang nggak terlalu luas, Bapak Salam merasa ya udah berarti di ranggon itu ada 2 orang nih. Bahkan dari langkah kakinya, bapak-bapak itu pun seperti mendekati Bapak Salam lewat dan berlalu seperti menuju ke tempat dia menaruh udang itu. Nah, udah berarti tenang nih, mulai tenang, tinggal nunggu perahu. Di sini ada orang lain, ketika ada apa-apa aku mau berteriak aja. Dirasakanlah bapak itu jalan di belakangnya, karena dia mau melihat langsung merasa nggak enak, nanti terlihat dia sedang ketakutan. Ketika sudah 5 langkah dari jaraknya dia duduk, dia nengoklah ke kanan. Ternyata bapak-bapak itu nggak ada. Terus yang dia lihat dan gerak-gerik dari langkahnya itu tadi siapa? Makin ketakutanlah Bapak Salam di situ. Dia makin terpuruk, lemas, dia hanya berdoa. Joran yang dia pegangin langsung digeletakkan di situ. Sampai singkat cerita jam 12-an perahu jemputan itu datang jam 12-an. Supir dari perahu itu mengetahui keberadaan Salam seperti orang ketakutan. Dia pun menanyakan, "Pak, kenapa Pak?" Gak apa-apa. Dia langsung buru-buru naik ke perahunya. "Pak, mau jemput yang lain? Jangan, anterin aku dulu pinggir. Tolong, anterin aku pinggir dulu. Nanti aku bayar lebih." Karena saking takutnya Bapak Salam. Dan yang lain itu memang belum pengen pulang. Biasanya jam 1, jam 2. Pulanglah mereka menuju ke pinggiran atau ke pantai.
Namun jarak antara pantai ke Ranggon tersebut yang pas berangkat hanya 9 menit, ketika dilalui pulang itu berasa lama. Dan anehnya, di tengah-tengah laut, di tengah-tengah perjalanan antara menuju Ranggon dan pantai, perahu itu mendadak dieselnya mati. Karena memang pengalaman supir perahunya, dia mencoba mengotak-ngatik. Nyala mati lagi, nyala mati lagi, sehingga dia bertanya kepada Bapak Calam, "Pak, sebenarnya ada apa ini, Pak?" Bapak Calam pun karena masih trauma, dia nggak mau menceritakan. "Nanti aja di pinggir, tolong anterin ke pinggir." Melihat Bapak Calam ketakutan, ini supir perahu pun karena memang udah berpuluh-puluh tahun di laut dan sudah memahami situasi laut, dia pun memaklumi. Oh, mungkin dia melihat sesuatu. Terus diotak-atik, dieselnya dibersihin apanya, sehingga jadi lagi lah diesel itu. Jalanlah mereka ke pantai. Seperti yang tadi saya bilang, jarak pulangnya itu memang lama, dilaluinya sampai 30 menit, padahal berangkatnya itu cuma 9 menit. Begitu nyampe pinggir, Bapak Calam langsung dibikinkan teh manis sama supir perahunya, bikinkan teh manis supaya tenang. Setelah Bapak Calam sedikit tenang, diceritakanlah kepada orang yang ada di warung itu serta supir perahunya kalau dia di laut tadi melihat sosok seperti ular raksasa yang sangat besar, sebesar drum, bahkan bisa melebihi. Kepalanya itu gede banget, segede bedug. Kepalanya begitu seram, matanya merah menyala, serta di jidatnya ada permata berwarna biru. Mendengar kejadian itu, orang-orang yang mendengarkan cerita Bapak Calam sudah mencoba menenangkan Bapak Calam. "Tenang Pak, namanya di laut itu makhluk apa aja ada Pak. Istighfar, yang penting kita nggak ada niat jahat ke mereka." Bapak Calam memutuskan untuk pulang, memakai motornya. Sepanjang perjalanan itu dengan badan yang lemas, dia terus berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan bensinnya nggak habis. Ya Allah, bensinnya nggak habis." Cepet sampai rumah. Oh, kan Iya. pakai bensin kan? Iya. Nah, begitu sampai rumah, langsung buka pintu, yang dalam rumah malah marah. "Sembarangan main buka, ini rumah orang." Salah masuk rumah. Salah rumah. Salah rumah. Waduh. Dia, "Oh iya, salah rumah, maaf." Saking paniknya sih. Saking paniknya, dia jalan lagi ke rumah. Begitu nyampe rumah, dia melihat istrinya selingkuh. Oh enggak, ini cerita horor. Begitu nyampe rumah, masih dalam keadaan takut, gemeter, lemes. Lagi-lagi dibikinkan teh manis sama istrinya. Istrinya pun bertanya perihal apa yang dilakukan. Dia malah memarahi Bapak Calam ini. "Lagian udah dilarang mancing, jangan mancing, jangan mancing." Masih aja mancing. Bapak Calam kemudian istirahat. Di situ dia seperti masuk angin, seperti ada mual-mual yang ia rasakan. Dia muntah-muntah. Dan mual-mualnya ini buat Bapak Calam terjadi bukan hanya malam itu, bahkan itu dilaluinya sampai 3 hari. Dia setiap hari nggak doyan makan, apapun yang ia makan lalu dimuntahkan. Sampai istrinya berinisiatif untuk mengundang orang pinter. Karena mendengar kejadian awal mula kenapa Bapak Calam ini sakit, dipanggillah orang pinter. Begitu orang pinternya datang, diteslah Bapak Calam. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama-sama pinter. Ternyata orang pinternya adalah guru matematika. Oh, kirain orang pinter kayak ustadz atau dukun gitu. Makanya orang itu diusir. Oh, Dusir. Istrinya manggil lagi lah orang pinter yang beneran. Intermezzo aja tadi. Manggillah orang pinter, ustadz setempat. Atas saran ustadz itu akhirnya Bapak Calam disuruh untuk meminum air laut yang berwarna biru. Ya minumnya nggak banyak lah, yang penting buat syarat aja minum air laut berwarna biru. Keluarganya akhirnya dengan susah payah mencari air laut itu dan dibawakannya pulang. Ketika sudah diminumkan Bapak Calam di sini merasa air itu berasa asin.
Ya karena air laut ya asin. Bener dong berarti. bener. Benar saja apa yang dikasih tahu oleh Bapak Ustadz itu. Solusinya ternyata benar. Setelah Bapak Calam meminum air laut itu, Bapak Calam siuman. Dia nggak mual-mual lagi. Dia udah sehat, udah mulai pulih, udah mulai doyan makan. Dari kejadian itu sampai sekarang Bapak Calam trauma yang namanya mancing. Bahkan mau dibayar berapapun untuk mancing, Bapak Calam nggak akan kembali mancing lagi. Nah, sampai disitulah cerita ini. Mudah-mudahan ada hikmah. Ya, kita saling menghormati dimanapun tempat itu ada penghuninya. Jadi jangan nyelongcong lah istilah orang Jawanya, jangan sopral. Budayakan sopan santun dimanapun Anda berada. Terima kasih saya ucapkan buat penonton yang setia menonton channel Cerita Mbah Jono. Karena dengan Anda menonton channel ini berarti Anda telah menyelamatkan satu pengangguran seperti saya. Salam AdSense. Nah,